sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Kami berharap bahwa kita semua yang mendengarkan Sapaan Teduh pagi ini akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan, dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat anugerah dan penyertaan-Mu yang telah menghantarkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan di dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang kami angkat dari nats bacaan kita pagi ini ialah bukan sekedar kata-kata. Saudara-saudara, berbicara tentang kasih tentunya sudah tidak asing bagi kita. Karena memang sebagai orang Kristen, kehidupan kita sehari-hari diliputi cinta kasih dan mau berbagi. Perihal kasih tidak akan pernah berhenti untuk disampaikan dan digemakan, karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri setiap pengikut Kristus. Sebab
Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 35, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ternyata panggilan kita sebagai orang percaya ialah mewujudkan kasih ilahi bagi dunia yang gelap ini. Sangatlah mudah untuk berkoar-koar tentang kasih dan membuat slogan-slogan yang bertemakan tentang kasih. Akan tetapi, mempraktekkan kasih dalam sebuah tindakan nyata, tidak semua orang mau melakukannya. Apalagi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita, yaitu mengasihi tanpa pamrih. Melalui suratnya, Rasul Yohanes mendorong kita, para pembacanya, agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir hanya akan menjadi teori saja dan tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti ataupun action. Saudara-saudara, kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Pertanyaan bagi kita sekarang ialah, mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Jawabnya, karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, wujud sederhana mengasihi dalam tindakan adalah ketika melihat orang lain dalam kekurangan atau masalah, kita tergerak hati untuk memberikan bantuan, baik itu secara moral maupun material. Bunda Teresia berkisah tentang seorang anak laki-laki yang diangkatnya dari selokan dan membawanya ke rumah. Separuh badannya telah dimakan belatung. Saat itu Bunda Teresia merawatnya. Laki-laki itu berkata kepada Bunda, katanya seperti ini, "Saya telah hidup seperti binatang di jalan, tetapi saya akan mati seperti malaikat. Saya dikasihi dan dipedulikan." Bunda Teresia berkata, "Sungguh luar biasa saya melihat kebesaran jiwa laki-laki itu yang dapat berbicara dan mati seperti yang dikatakannya, tanpa dia mempersalahkan orang lain dan lingkungannya ataupun membanding-bandingkan." Saudara-saudara, dalam berbagai kesempatan, terkadang kita menghindari mereka yang demikian. Padahal itulah yang paling Allah peduli. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk peduli kepada mereka yang lapar, yang haus, telanjang, di penjara, orang asing, dan yang paling hina. Bahkan Yesus menyebut hal tersebut sebagai syarat berkenan di hadapan Allah di saat penghakiman terakhir tiba. Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Tanpa kita sadari, sesungguhnya Yesus sedang menyamar dalam diri orang-orang yang sekarat, orang-orang lumpuh, orang-orang hina, orang-orang yang tidak diinginkan dan tidak dikasihi. Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu
yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Pertanyaan berikutnya bagi kita sekarang ialah, apa artinya mengasihi? Pertama, kasih itu pada dasarnya adalah memberi. Kalimat bijak mengatakan, kita dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Kasih tanpa memberi adalah mustahil. Kedua, mengasihi harus dinyatakan dalam tindakan konkret melalui perbuatan dan kebenaran dengan ketulusan, bukan hanya dengan perkataan atau lidah. Yesus mengajarkan bahwa kasih perlu dinyatakan dengan mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ketiga, mengasihi sesama adalah bukti dari mengasihi Allah. Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena itu, jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin membenci saudara kita. Keempat, saling mengasihi adalah suatu perintah. Apabila kita tidak menunjukkan kasih kita kepada sesama, kita berdosa karena kita tidak taat kepada perintah Allah. Dengan saling mengasihi, kita telah menaati perintah Allah. Dengan menaati perintah Allah dan melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka apa yang kita minta dari Dia akan dikabulkan karena kita hidup berkenan kepada Allah. Suatu kali seorang pemuda mengirimkan surat cinta kepada kekasihnya. Dia menulis dengan kata-kata demikian, sayangku, aku rela mendaki gunung tertinggi, mengarungi samudra terluas, menyeberangi gurun terpanas demi bertemu denganmu. Lalu di bawah kertas suratnya, dia membuat catatan tambahan atau NB. Katanya demikian, aku akan datang malam minggu kalau tidak hujan. Sangat tidak relevan perkataan dan apa yang hendak dilakukan. Kebanyakan kita seperti pemuda tadi. Karena itu, janganlah kehilangan kesempatan kecil untuk mengasihi hanya karena kita terus menunggu kesempatan besar. Dengan kasih, tindakan yang sederhana pun menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetap nyalakan dan kobarkan cinta kasih Tuhan melalui hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, supaya hidup kami penuh dengan makna. Kami senantiasa siap dan sigap untuk menolong siapapun yang butuhkan pertolongan dari kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar berkata-kata tentang kasih-Mu, melainkan kami juga mau melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati BPMR, kalender, dan juga seluruh hamba Tuhan, Pertudiakan dan Emeritus, Pendeta Runggun, juga buat guru-guru KKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ, panitia-panitia dan seksi-seksi yang telah Engkau pilih dan panggil mereka untuk menjadi teman sekerja-Mu. Tuhan, satukan hati mereka untuk melayani jemaat-Mu. Berkati juga seluruh warga jemaat,
supaya sesuai dengan profesi dan keahlian mereka masing-masing. Mereka senantiasa aktif dan memberi waktunya demi untuk kemajuan pelayanan bagi gerejamu, Klender. Kasih Tuhan memberkati seluruh program kerja pelayanan di tengah-tengah jemaatmu ini. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini. Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.